Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa IG gue berubah ke mode ambil gambar dan kamera selfie-nya kebuka sendiri. Dan pas gue mau tutup, hang, nggak bisa. Otomatis gue bisa lihat kolong tempat tidur yang ada di belakang gue. Dan pas gue nengok, itu nggak ada apa-apa. Ladies and gentlemen. Halo guys, balik lagi bersama gua Ikrom Alkoyu di channel Sopir Tembak. Jangan lupa guys, sopir tembakannya 2. Di video kali ini adalah video tentang di ujung lorong rumah sakit Jakarta part 2. Yang part sebelumnya silahkan kalian tonton di video gua sebelumnya. Dan buat kalian penonton baru yang baru hadir di channel ini, ya gua harap kalian bisa mengklik tombol subscribe dan loncengnya karena hanya itu yang bisa membuat gue untuk semakin semangat untuk membuat konten guys. Oke guys, langsung saja kita ke videonya. Pas sampai di taman yang ada patungnya ini, di situ ada lorong panjang menuju ke gedung. Mama gue dirawat, ibu gue dirawat. Pas lewat pertama, tiba-tiba ada suara yang string gue gitu. Gue denger itu, tapi gue cuekin aja. Sampai akhirnya ada yang nangis kencang banget yang kedengeran di lorong itu. Parno, pasti. Tapi otak gue terus berusaha menjauhkan segala kemungkinan yang berasal dari mereka. Gue masih positive thinking, oh mungkin ada keluarganya yang meninggal, kata gue dalam hati. Tapi gak lama, positive thinking gue itu dipatahkan pokoknya sekatka tulisannya. Pas tiba-tiba ada suara tangisan itu digantikan sama suara ketawa, cekikikan yang kenceng dan nyaring banget. Tapi seakan-akan sumbernya jauh, suaranya tuh jauh tapi nyaring. Kemana positif gue thinking gue tadi ya? Bukannya udah lenyap dan sekarang gue lari ngembirit-mirit. Dan sekarang gue cerita ini cukup merinding guys, ya kan? Ini gue gelap-gelapin kamar, ya seram juga. Skip. Akhirnya ibu keluar RS. Skip ya, ini ceritanya di skip. Akhirnya ibu keluar RS. Tapi nggak lama di rumah, sekitar 10 harian ibu harus balik lagi dirawat. Dan lagi-lagi ada gangguan. Mulai dari dilemparin pasir pas sholat, atau ditanyain jalan sama anak kecil tengah malam. Anak kecil mana coba keliaran tengah malam di rumah sakit. Di keadaan ini gue udah mulai terbiasa sama hal begituan. Jadi gue cuma banyak istighfar dan banyak baca surat pendek. Tapi udah gak merinding dan takut lebay kayak pertama kali. Pas masuk balik lagi ke IGD, gue tanya sama Pak Adang. Nah, Pak Adang ini petugas kebersihan di situ soal anak kecil yang malam-malam itu nanya. Dan jawaban beliau ya cuma biasa mbak. Biasanya berdua sama ibunya. Untung gue nggak ditampakin emaknya, gue cuma ditampakin anaknya. Ibu gue akhirnya dapat kamar, tapi pasien yang menempati kamar itu masih besok pagi keluarnya. Jadi gue tidur di selasar rumah sakit sama ibu gue untuk malam ini. Jadi nunggu pasien yang itu keluar dulu baru ibunya masuk. Biasanya ada banyak keluarga yang nunggu di selasar, tapi malam itu sepi karena kata suster udah nggak boleh nunggu di selasar lagi. Pas baru gue mau mulai tidur, tiba-tiba suara HP gue bunyi nyaring bener. Sampai ibu gue bilang, HP lo bunyi, angkat tuh. Nah, gue awalnya nggak ngeh karena gue pikir itu bukan suara HP gue, karena tadi udah gue silent. Nah, dan pas gue lihat bener, HP gue udah nggak di silent, tapi nggak ada telepon dan nggak ada apapun yang bikin dia bunyi. Nggak lama dari itu tiba-tiba ada bunyi ranjang RS yang didorong dari ujung lorong. Dan pas gue nengok, itu nggak ada apa-apa. Apa yang gue lakukan? Ya tidur madep tembok lagi. Jadi gue tidurnya madep tembok karena gue parno. Malam berikutnya ibu gue udah di kamar, udah masuk kamar. Tapi kali ini dapet bed di ujung ruangan deket pintu masuk. Pas gue lagi rebahan abis sisa, gue habisin waktu dengan buka IG sambil ngobrol sama ibu soal berita-berita yang gue baca. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa IG gue berubah ke mode ambil gambar dan kamera selfie-nya kebuka sendiri. Dan pas gue mau tutup, hang, nggak bisa. Otomatis gue bisa lihat kolong tempat tidur yang ada di belakang gue.
Dan saat itu gue notice di pojok deket tembok ada orang senyum menyeringai. Gue tutup mata baca surat pendek karena asli badan gue kaku. Cuma kelopak mata aja yang bisa bergerak sampai akhirnya ibu gue negor. Dak, woi, anak setan, kenapa lu? Gua langsung loncat ke tempat tidur emak gua terus cerita. Bener kan lu anak setan? Buktinya lu ngeliat setan mulu. Sangat tidak membantu emang ibu gua kadang-kadang, kata si Rida. Paginya pas kerja gue cerita ke temen gue yang memang tahu soal gitu-gituan, dan dia bilang gue punya wangi yang mereka suka. Nggak tahu wangi yang dimaksud itu apa, tapi kata temen gue itu kebanyakan dari yang gue lihat itu jin yang memang mau ngasih tahu bahwa mereka ada di situ. Tapi pertemanan gue dengan mereka aja di rumah sakit nggak cuma sampai situ. Setelah sekian lama ibu gue dirawat dan bolak-balik rumah sakit termasuk kemo dan radiasi, ternyata tidak membuahkan banyak hasil. Setelah kemo terakhir ibu gue drop. Beliau yang tadinya bisa ke kamar mandi sendiri ini udah nggak bisa lagi. Sekujur badannya lemes katanya. Tapi kondisi masih sadar dan masih bisa ngomong dan makan, cuma lemes aja. Nah, cerita dimulai di sini. Karena drop, ibu harus balik lagi dong ke IGD, dan pilihan rumah sakitnya ya ke rumah sakit Jakarta itu. Ibu gue masih punya satu prosedur radiasi lagi, walaupun gue rasa udah nggak berpengaruh, tapi tetap harus dijalanin karena ibu gue pakai BPJS. Dan kalau nggak ngikutin prosedur itu, maka kita kudu bayar sendiri. Dan itu akan lebih horor dari pengalaman horor gue begitu. Jadi memang bener guys ya, jadi ruang administrasi itu lebih horor. Malam pas ibu drop, gue ngajakin ke IGD lagi. Beliau sempat ditolak dan alasan nolaknya, gue kasihan sama lu, nih kata ibunya, gue kasihan sama lu, takut lu digangguin setan rumah sakit itu lagi. Gue ngomong, albay berani sekarang mah, slow sis, yo jalan. Anjir santuy banget dia sama ibunya. Ibunya ngomong lagi, oh gak jalan mah capek, mending gue naik bajai. Bercanda bro. Gue gemblok ibu gue ke bajai ya, digemblok ibu gue ke bajai karena rumah gue dalam gang. Setelah menempuh perjalanan sampailah kami di IGD. Pas udah turun bajai dan uras-urus macem-macem, gue ke dalam nemuin ibu gue yang emang didorong duluan sama petugas pakai tempat tidur, dan gue urus admin. Nah, jadi pas masuk, pas sampai ibunya didorong pakai tempat tidur dan dia ngurus administrasi. Pas masuk ibu gue langsung bilang, ibunya ngomong gini, astaga, dah, lu lihat nggak barusan? Gue langsung parno dong. Udah deh, jangan nakut-nakutin deh. Si ibunya ngomong, kagak serius oke, kagak serius gua, barusan ada yang lewat dah. Terus gue ngomong, apaan bu, apa yang lewat? Baru juga nyampe ini. Terus ibu gue ngomong, itu tadi lewat dokter ganteng banget mukanya kayak Glenn Alinsky. Ya Allah, emosi anjing, emosi inyong ya katanya. Emosi inyong gitu. Sampai akhirnya emosi ini bikin gue lapar. Yain aja. Gue nyari makanan di dekat rumah sakit. Nggak lupa gue nawarin ibu dan akhirnya kita beli nasi goreng. Pas pulang beli nasi goreng, gue jalan nunduk aja sambil pakai earphone biar nggak denger apa-apa, sama main HP biar nggak lihat apa-apa. Taktiknya sih gitu, tapi hasilnya gue nyasar dong sampai ke depan lorong yang ada patung utuh itu. Gue bisa jalan ke sana karena ingetnya ibu gue di gedung A, bukan di IGD. Nah, pas sampai lorong baru inget terus istighfar, kepikiran ngapa gue di sini ya Allah. Gue langsung putar balik badan, tapi sekira jarak 3 meter dari tempat gue berdiri, anak dan emaknya yang waktu itu diceritain Pak Adang berdiri di depan gue. Mereka senyum lebar banget kayak girang gitu ngeliat gue. Lah gue gimana bisa girang gitu kalau ngeliat langsung di depan gitu. Gue bergegas lari langsung ke gedung A nyari satpam dan minta temenin balik ke IGD. Karena emang Pak Satpamnya udah banyak yang kenal sama gue, alhamdulillah gue ditemenin. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya part 2-nya.
Mohon maaf apabila kata-kata gua menyinggung ya, dan gua tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, like, comment, share kalau misalkan kalian anggap ya konten ini bermanfaat. Sampai di sini dulu part 2 nya, nanti akan gue lanjutin part 3 nya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.